Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Serangan Snea. Wajah Shebe yang sedikit berubah saat dia melihat dokter peri kecil, yang seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura aneh. Ekspresi sombong di matanya menghilang. Yang tersisa hanyalah kesungguhan yang tidak bisa disuarakan. Dari aura aneh yang dipancarkan dari tubuh orang lain, dia bisa merasakan benang kematian. Tubuh racun yang menyedihkan. Sepertinya yang dikatakan pelindung Tai itu benar. Kamu bisa mencapai tahap ini pada usia seperti itu hanya karena kamu mengandalkan benda ini. Shebe yang juga orang yang berpengalaman. Dia juga telah mendengar sedikit tentang kehebatan tubuh racun yang menyedihkan. Karena itu, dia segera mendesis dengan cara yang menyeramkan. Dokter peri kecil perlahan mengangkat kepalanya. Warna di matanya sangat murni sehingga menakutkan. Satu berwarna ungu sedangkan yang lainnya abu-abu. Tidak ada doping warna lain. Sekilas memberi seseorang perasaan dingin dan acuh tak acuh. Di bawah sepasang mata yang aneh ini, hati Shebe yang tanpa sadar melompat terlepas dari kekuatannya. Mata abu-abu ungu mengamati Shebe Yan. Namun, dokter peri kecil tidak membuka mulutnya. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya yang halus. Jari-jari 100 kaki di sekelilingnya mulai berfluktuasi secara intens. Itu segera berputar dan membentuk sangkar yang tidak terlihat. Menyusul distorsi ruang, tatapan yang dulu dilihat dunia luar juga menjadi kabur. Dunia penjara racun langit. Saat dokter peri kecil memutar ruang menjadi sangkar, orang bisa melihat kabut tebal ungu keabu-abuan tiba-tiba melonjak dari tubuh dokter peri kecil. Itu segera tersebar. Dalam beberapa kedipan, itu menutupi ruang yang sudah terdistorsi menjadi kandang. Dalam sekejap, tatapan dari dunia luar semuanya terhalang sepenuhnya. Wajah Shebe yang suram di dalam sangkar luar angkasa saat dia melihat kabut tebal ungu keabu-abuan yang menyebar di sekelilingnya. Dia bisa merasakan kabut jenis ini mengandung racun mematikan yang bahkan dia tidak berani serap ke dalam tubuhnya. Apalagi kabut ini juga sepertinya memiliki kemampuan untuk mengganggu kecepatan dan kelincahan seseorang. Dia menemukan bahwa tubuhnya menjadi jauh lebih berat setelah penyebaran kabut racun ini. Sungguh gas beracun yang menakutkan, itu sebenarnya mampu mencemari energi alam di dalam ruang tertutup ini. Dengan cara ini, seseorang tidak akan berani secara acak menyerap energi di dunia saat bertarung. Ini berarti seseorang hanya bisa menghabiskan kekuatannya tanpa bisa mendapatkan pengisian ulang apapun. Jika ini berlangsung terlalu lama, akhir seseorang pasti akan sangat buruk. Benar-benar taktik yang keji. Tubuh racun yang menyedihkan memang merepotkan untuk ditangani. Mata Shebe Yan yang gelap dan dingin menyapu kabut ungu keabu-abuan yang menyebar di sekelilingnya saat dia berbicara di dalam hatinya dengan suara yang dalam. Jantungnya segera tergerak dan ia menutup pori-pori di sekujur tubuhnya. Lapisan Du-Qi yang kuat benar-benar menutupi tubuhnya untuk mengisolasi dirinya dari kabut abu-abu ungu itu. Namun, setiap kali tubuh racun yang menyedihkan meletus, itu akan menghasilkan letusan lengkap tubuh racunmu selangkah lebih dekat. Aku yang dulu akan menemanimu jika kamu benar-benar ingin terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Energi berwarna darah yang agung tiba-tiba melonjak dari tubuh Shebe Yan setelah tangisan dingin dan gelapnya terdengar. Dua penjepit besar melambai dengan keras. Matanya terus-menerus melihat sekelilingnya, siap menunggu yang tersembunyi dari dokter peri kecil untuk menyerang. Ruang ungu keabu-abuan selebar 100 kaki tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Kabut racun ungu keabu-abuan secara kebetulan menyebar ke tepi ruang yang terdistorsi. Cara itu seolah-olah ada 4 dinding transparan yang mengisolasi sekeliling mereka. Di dalamnya bisa dianggap dunia yang tertutup gas beracun. Karena isolasi kabut racun ungu keabu-abuan,
semua orang tidak dapat melihat pertempuran di dalamnya. Meskipun Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menggunakan persepsi spiritualnya untuk memindai bagian dalamnya, persepsi spiritualnya akan dipantulkan kembali ke tempat di mana ruang terdistorsi. Dengan cara ini, orang luar sama sekali tidak menyadari situasi pertempuran di dalamnya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah diam-diam menunggu pertarungan hidup dan mati antara keduanya berakhir. Tatapan Xiao Yan perlahan ditarik dari ruang ungu ke abu-abuan. Meski ekspresinya masih agak khusyuk, dia setidaknya tidak lagi khawatir seperti dulu. Melihat tindakan dokter peri kecil sebelumnya, sepertinya dia juga menggunakan sesuatu yang menyebabkan kekuatannya melonjak. Selain itu, dia secara khusus membentuk ruang tertutup di langit dan harus memiliki kepercayaan diri. Mengingat pemahaman Xiao Yan tentang dirinya, dokter peri kecil bukanlah tipe orang yang dengan bodohnya pergi dan melakukan sesuatu seperti mencari kematian dalam perkelahian. Kita sekarang hanya bisa menunggu akhir-akhir. Xiao Yan menghela nafas sekali lagi di dalam hatinya. Tatapannya juga tiba-tiba menjadi dingin karena perlahan-lahan meluncur ke Xishan di depannya. Suaranya perlahan berkata, "Karena kepala Xishan sangat ingin bertarung dengan saya harus benar-benar disalahkan jika saya tidak memberi Anda kepuasan hari ini." Kata-kata Xiao Yan mungkin tenang tapi niat membunuh dalam suaranya sangat jelas. Jelas, orang ini, yang telah berulang kali memblokirnya, telah berhasil menerima amukan dan niat membunuh di dalam hatinya. Wajah Xishan berangsur-angsur berubah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera tertawa, sungguh orang yang sombong. Anda seharusnya merasa terhormat karena kepala suku ini secara pribadi bertengkar dengan Anda. Kalau begitu, aku akan mengundang Ketua Shi untuk menyerahkan kepalamu. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman ganas. Kakinya dengan keras menginjak udara kosong. Cahaya perak berkedip dan tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan. Beberapa bayangan muncul di langit. Sesaat kemudian, Xiao Yan muncul di atas kepala Xishan. Tangannya dengan erat mencengkeram penguasa yang berat itu saat dia segera memotong dengan kejam ke kepala yang terakhir tanpa gerakan mewah. Penguasa yang sangat besar itu membawa angin bertekanan kuat yang menciptakan peluit. Angin itu menyebabkan pakaian Xishan menempel erat ke tubuhnya. Hampeha! 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 Xishan mendengus dingin. Tongkat biru di tangannya diangkat dengan kasar. Itu runtuh dengan penguasa berat itu tanpa menyerah. Dentang! Suara tabrakan logam yang jelas muncul. Percikan terbang saat kekuatan yang kuat menyebar dari titik kontak. Dua sosok manusia dengan cepat mundur. Tubuh Xiao Yan berguling di udara. Sayap api di punggungnya mengepak saat dia menstabilkan dirinya sendiri. Sebaliknya, kaki Xishan terhuyung beberapa langkah mundur sebelum berhenti. Apalagi tangan yang memegang tongkat itu tampak bergetar. Xiao Yan secara alami jauh lebih kuat dari Xishan dalam hal kekuatan fisik. Menambahkan beban berat penguasa Xuan berat dan kekuatan tubuh fisiknya, yang telah mengalami penyempurnaan dari banyak harta alam, secara alami bodoh bagi Xishan untuk memilih tabrakan langsung. Tubuh Xiao Yan digantung di langit. Dia memandang Xishan yang tampak lebih galak dan lebih kejam yang telah mundur beberapa langkah. Kilatan dingin melintas di matanya. Hijau giok panas Douki secara alami melonjak dari tubuhnya dan segera menembak ke arah penguasa Xuan berat ke segala arah. Dalam sekejap, penggaris berat hitam tua itu berubah menjadi warna hijau giok. Benang api hijau giok diam-diam menutupi itu. Ekspresi Xishan sedikit berubah ketika dia merasakan energi besar yang diaglomerasi pada penguasa Xuan berat. Tongkat biru di tangannya menari dan membentuk banyak bayangan. Douki yang kuat dengan cepat beredar di tubuhnya. Akhirnya, itu mengikuti nadinya dan dituangkan ke dalam batang. Setelah Douki dituangkan, ukuran tongkat biru sangat melonjak. Itu tampak seperti pilar biru. Dari kelihatannya situasinya,
Sepertinya mereka berdua menggunakan teknik Dou yang cukup kuat. Para ahli di sekitar mereka buru-buru mundur saat melihat pemandangan ini, takut terlibat. Warna hijau giok pada penggaris menjadi lebih pekat. Pada saat tertentu, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih tajam. Kedua tangannya dengan erat menggenggam gagang penguasa dan pembuluh darah di lengannya berdenyut. Dia dengan kasar membobol Xie Shan dari kejauhan sambil memasang ekspresi ganas. Tsunami yang memecah api. Cahaya api hijau giok yang berukuran lebih dari 100 kaki segera melesat dari ujung penguasa saat teriakan bergema di hati Xiao Yan. Udara berfluktuasi berulang kali dimanapun api menyala. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Tongkat gemetar surga. Mengikuti cahaya penguasa yang melesat dengan angin panas dan energi yang kuat, Xie Shan mengatupkan giginya dan tiba-tiba melambaikan tongkat biru di tangannya. Itu membuat ritme gemetar yang aneh di tengah cahaya biru yang menusuk saat itu dengan keras menghantam cahaya penggaris. Bang! Penguasa bersinar dan cahaya biru langsung terjalin di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan seperti guntur segera bergema di langit. Riak energi intens yang mengandung gelombang api panas melonjak keluar dari titik kontak. Itu menyerang Xie Shan sampai dia mengeluarkan erangan teredam. Tangan yang memegang tongkat biru mengeluarkan asap putih dengan suara cici. Namun, dia dengan paksa menggertakkan giginya dan terus memegangnya. Tubuhnya bergerak dan dia mundur dengan tergesa-gesa. Api aneh yang terkandung pada cahaya penguasa menyebabkan dia menderita kerugian besar dalam tabrakan ini. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat Xie Shan mundur. Tatapannya beralih ke ruang tertentu saat cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan Xie Shan. Dia mengangkat penggarisnya yang berat dan dengan kasar menyapunya. Tubuh Xie Shan buru-buru mengeluarkan dan memurnikan kekuatan panas yang menjengkelkan itu. Kakinya tergelincir dengan cara yang aneh ketika dia merasakan angin, memungkinkan dia untuk menghindari serangan itu. Setelah menghindarinya, tubuhnya sekali lagi mundur. Tatapannya melayang dan berhenti di tempat aslinya ketika dia mundur tetapi tidak melihat Xiao Yan mengejar. Dia langsung mengeluarkan tawa dingin itu. Namun, sosok kecil yang manis tiba-tiba muncul di belakangnya sementara tawa dingin itu masih ada di tenggorokannya. Suara yang jelas terdengar. Haha, makan pukulan saya. Suara jernih lembut itu baru saja terdengar ketika kepalan kecil pucat langsung melesat. Cahaya ungu berkedip-kedip di kepalan tangan. Itu berisi kekuatan yang menakutkan. Kejutan melonjak ke mata Xie Shan ketika dia merasakan kekuatan menakutkan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia dengan paksa berbalik dan menggunakan tongkat biru di tangannya untuk menahan dadanya. Bang! Tinju kecil itu dengan kuat menancapkan tongkat biru itu. Namun, sebelum Xie Shan bisa menghela nafas lega, suara retakan menyebabkan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Orang bisa melihat bahwa batang biru, dengan kekerasan yang tidak lebih lemah dari baja, retak saat ini. Tinju kecil itu melewatinya dan akhirnya mendarat di dada Xie Shan. Silahkan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.